Ustadz Gus Ujeng dari Mengati, Gresik, Jawa Timur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zina bakatina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak-mak, ibu-ibu yang belakang kayaknya kepingin tahu jenggot saya. Kok kayaknya begini Bu? Ya, boleh lihat tapi harus jawab salam Bu. Ya Bu ya. Jawab salam. Orang yang mengucapkan salam itu hukumnya apa Pak? Banter salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah yang menjawab. Hanya 3 golongan yang tidak diwajibkan menjawab salam. 1, orang sembahyang. 2, orang tidur. 3, orang gila. Jadi kalau malam hari ini gak ada yang sholat, gak ada yang tidur, tidak menjawab salam saya, termasuk golongan orang. Halo, saya baru datang menggilain orang. Bu, ini pakai bahasa apa ini Bapak? Jawa, Indonesia, Arab? Oh gitu, alhamdulillah. Arab ya? Oke, siap. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas dan jelas, insya Allah saya doakan tambah rezekinya barokah. Insya Allah tambah sawah, tambah rumah. Insya Allah saya doakan tambah mobil mewah. Yang terakhir saya doakan bapaknya tambah mama. Allahumma. Kok gak amin? Ya udah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa nabiyyika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Al-ayat fi kitabil karim Al-Qur'anul 'azim. Hadratul muhtaramin yang saya ta'zimi dan saya taati, para yai bunyai, para ustadz ustadzah dan semuanya guru ngaji yang hadir pada malam hari ini, fa insyaallah panjenengan menjalankan amanah Allah untuk estafet dakwah dari Kanjeng Nabi Muhammad, fa insyaallah panjenengan angsal hidayah, dapat maunah berupa sehat wal afiat. Yang kedua, tak lupa yang saya hormati ketua yayasan dari Masjid Istiqomah, fa insyaallah juga menjalankan amanahnya untuk memuliakan, memakmurkan masjid. Fa insyaallah panjenengan Bapak Takmir atau yayasan juga senantiasa diberi naungan rahmat dan hidayah. Fa insyaallah maunah berupa sehat wal afiat. Dan saya nitip pesan Pak Takmir, ini masjidnya saya lihat dari luar kelihatan bagus dan di dalam juga megah, mewah, lapang.
saya nitip Pak, kalau udah bagus seperti ini, tolong Pak, jangan dijual. Eman-eman, ya Pak, di Jawa Timur sudah ada masjid sudah beralih jadi kos-kosan. Karena apa? Karena banyaknya orang Chinese yang membeli di area situ, akhirnya karena tidak bisa memakmurkan masjidnya, akhirnya ikut kejual. Subhanallah. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi di sini. Allahumma. Dan tak lupa saya hormati juga dari perangkat desa atau serta jajarannya, RT RW atau kepala desa yang hadir, dan juga yang saya hormati bil khusus para jamaah semuanya dari jamaah Masjid Al Istiqomah. Dan tak lupa pula yang saya banggakan, garda terdepan yang senantiasa setia untuk mengawal para ulama, yaitu Banom-Banom NU, terutama Barisan Ansor Sebaguna, yaitu banser-banser yang ada di Tenggarong. Fa insyaallah tanpa adanya beliau, ulama tidak bisa terjaga dengan aman. Tepuk tangan untuk banser-banser kita. Dan bila dari bapak dan ibu mempunyai putra dan putri yang ingin mendedikasikan atau ingin menyematkan loyalitas dari dedikasi anak putra putri panjenengan untuk mendaftarkan di Banser, insya Allah monggo kita dengan tangan terbuka, biar NU tetap jaya di sini, langsung bisa menghubungi komandan kita yaitu Dan Wantori. Insya Allah beliaunya amanah, meskipun kecil orangnya tapi gagah kekuatannya. Insya Allah amanah dan panjenengan insya Allah akan terjaga sampai yaumul kiamah masuk surga bersama. Dan tak lupa yang terakhir, saya banggakan, saya cintai adik-adikku, anak-anakku Banjari Al-Habsi. Apa namanya? Hah? Hakul Mubin. Makdum Ibrahim. Pakai mic. Enggak pakai mic ini, pakai mic. Apa? Makdum Ibrahim. Masya Allah, ini berarti cucu-cucu dari Sunan Bonang. Betul? Berarti sudah terlihat wajah-wajah gamelan. Insya Allah penabuh-penabuh ini adalah cikal bakal masuk surga pertama. Allahumma. Bahwasanya orang yang cinta dengan sholawat sesuai kajian Nabi Muhammad mengutarakan, man ahabbani kana ma'afil jannah. Siapa orangnya yang cinta terhadapku dengan mendedikasikan apresiasi dengan membaca sholawat, kelak di yaumul kiamah masuk surga bersamanya. Allahumma amin. Mari bersama saya ajak puji syukur dumateng Allah Ta'ala tansah binaringan rahmat dan hidayah. Fa insyaallah maunahnya diberikan kepada kita semuanya pada malam hari ini berupa sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya kuntu syafi' Allah yaumil qiyamah sudah selayaknya dan semestinya kita dapat syafaatnya dan masuk surga bersamanya. Allahumma amin. Oleh sebab itu bapak dan ibu, untuk mengawali karena waktunya terbatas, saya dapat kontrak mentok sampai jam 10. Begitu gimana? Cukup ya? Tidak usah panjang-panjang Bu, percuma. Kalau saya kasih tausiah panjang tapi hanya masuk separuh, mendingan pendek tapi masuk semua. Setuju? Ibu pilih mana? Panjang masuk separuh atau pendek masuk semua? Siapa bilang panjang masuk semua itu? Bener tak? Bu sampean guyu apa Bu? Halo? Secukupnya nggih? Ini campuran ya Pak ya? Jawa sama Banjar, Kutai. Terus berarti bahasa Indonesia paham ya Bu? Bahasa Jawa juga paham? Piye kabare? Si enak zamanku toh? Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, untuk mengawali biar kita semangat dan serempak, bapak-bapak semangat juga Pak ya. Karena apa? Saya tidak bisa panjang karena nanti kalau kurang panjang panjenengan bisa lihat di konten saya dari santri saya sudah ada di YouTube.
di FB, di TikTok sudah banyak Gus Ujeng, ceramah lucu Gus Ujeng sudah banyak. Makanya panjang nanti kalau kurang panjang lihat di situ. Jadi saya minta, saya paling tidak suka pada waktu tausiah banyak yang bicara sendiri dan main HP. Siapa orangnya atau jamaah pada waktu saya tausiah kok ngomong sendiri, saya doakan pulang mencret. Yang main HP, HP-nya Bu Greg. Bu, boleh dipakai HP-nya hanya untuk foto saya atau video saya. Insya Allah HP-nya barokah. Allahumma. Untuk mengawali, saya ajak untuk semangat dedikasi kita supaya diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad bahwasanya kita umatnya. Oleh sebab itu saya ajak bersolawat. Yang gak bisa bunyi Bu, mangkane kalau orang Jawa bilang ndak iso muni gak popo toko. Kalau sudah sampai di sini tidak bisa mengutarakan atau solawatan, menengo, sungkan meneng, nyumi-nyumi. Kalau nyumi-nyumi khawatir salah, meremo. Nanti pada waktu dumduman berkata, pinter, cerdas. Setuju? Oke, saya ajak solawatan Ibu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Bu, saya mau tanya, waktu ibu mengucap hahaha, saya tanya, ibu berangkat tadi gosok gigi nggak bu? Sumpah bu, kotak-kotak langsung ya Allah. Cuma saya ini heran, padahal bapak ini di depan saya, tapi tidak kedengar suaranya bu. Apakah bapak-bapak ini contoh suami-suami di bawah tekanan istri? Betul? Pak, ibunya cerewet gak pak? Ibunya memel gak pak? Bapak gak berani ngomong bu. Betul, ini berarti di bawah tekanan istri nih. Mohon maaf bu, jawab. Saya ingin tahu, biar serempak bapaknya sampai di mana. Iya bu, ya? Setuju? Saya bikin 2 grup. Grup A untuk ibunya, nanti grup B untuk bapaknya. Setuju? Oke. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Tepuk tangan bu. Besok ganti bapaknya. Kalah sampai dulu. Bapaknya suaranya menggema kenceng tapi fals. Tidak apa-apa, semangat. Ini yang menunjukkan kekompakan dalam satu barisan jamaah Masjid Al-Istiqomah. Tepuk tangan untuk jamaah Istiqomah. Ini sound dari Pak Yayasan tadi mengutarakan, mungkin belum sempat karena mungkin dadaan ya Pak ya, mepet ya. Nah insya Allah nanti di lain waktu bisa panggil lagi. Percuma kan bu kalau sampean tidak ada dedikasi dan partisipasi. Tunjukkan bahwasanya kita ini jamaah yang suka ngaji, betul? Dan lagi perlu diketahui, yang hadir atau yang berdiri di sini biar jenengan bisa lebih semangat. Bapak Ibu tahu Ning Umi Laila? Tahu Ning Umi Laila? Itu adalah santri saya, yang ini gurunya. Makanya panjenengan panggil saya itu mahal pak. Halo, kok menengah begini? Kok takut? Mana itu ya? Tidak ya pak. Insya Allah, jangan khawatir pak. Saya datang ke sini tidak cari bisaroh, tapi cari do. Coba duit. Oh, coba tak. Mengajar. Ya bu, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya jauh-jauh dari menganting Gresik Provinsi Jawa Timur datang ke sini di lauk ibu. Insya Allah saya tetap cari bu. Coba melok bu. Ya wes gak apa-apa, gak apa-apa. Ya memang saya ke sini memang cari dulur yang pegang. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, ini sound sudah kedengaran, Bapak? Jelas ya? Saya tes sekali lagi. Saya selalu ingin ngetes jamaah. Kenapa? Saya nggak suka kalau jamaah itu pada waktu saya tausiah tidak fokus dan tidak sama dalam jawabannya. Kalau sound ini bisa didengarkan bersama, pasti jawabannya sama. Harus sama, tidak boleh beda. Setuju? Ibu setuju poligami? Bapak setuju poligami? Bentar, ini yang salah telinga saya apa soundnya? Ibu setuju poligami? Bapak setuju pak? Setuju. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Adik diam ya, nggak boleh ngomong sendiri ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, sekali lagi, saya tidak hanya sebagai petausiah, tapi saya juga di daerah Jawa Timur sudah banyak juga di YouTube. Gus Ujeng, lucu apa ceramah lucu Gus Ujeng, dan juga terapi ruqyah bersama Gus Ujeng.
Jadi saya juga pengobatan alternatif sebagai tabib, yaitu ruqyah. Jadi mata orang ruqyah Pak, mohon maaf, saya masuk sudah kelihatan semuanya. Mana yang banyak utangnya dan mana yang banyak pacarnya. Jangan tunggu tambah ketorong sampai. Lihat sini. Jadi saya ingin ngetes kefokusan panjenengan. Kalau fokus, saya selesaikan sampai jam 10 pas. Tapi kalau panjenengan mendengarkan tausiah saya tidak fokus, sudah saya berhentikan, saya pulang bayaran. Setuju? Yuk, ibu yang punya sakit, bapak, kolesterol, asam urat, stroke, diabetes, miom, dan saya memang praktisi untuk alternatif terutama stroke, dan yang paling utama lagi yang kena penyakit kanker payudara. Nah itu yang paling saya suka kalau terapi kanker payudara. Betul. Bu, bapak angkat tangan, telapak tangan, hadapkan ke saya, ikuti doa saya. Yang punya sakit-sakit Pak, insya Allah sebagai wasilah pulang sembuh semuanya. Allahumma ikuti saya, monggo. Sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Kalau fokus, saya lanjutkan. Kalau nggak fokus, saya berhentikan. Sudah? Oke, satu saja Bu, nggak usah dua. Itu sampai nguri apa? Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka afiyatan afiyah wa dabamal afiyah wa syukran afiyah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Remat 3 kali. 1, 2, 3. Fokus. Langsung pegang dagu. Yuk, pegang dagu. 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 Dagu, dagu. Pegang dagu. Dagu, Pak. Pegang dagu. Dagu, Pak. Ini lanjut apa enggak? Sampean wis tak fokus. Bu, saya tanya, dagu itu apa? Sejak kapan pidana batuk? Apakah memang jamaah istiqomah ini dagunya ada di batuk? Loh, Gus ngikut sampean, loh kok ngikut sampean? Kan saya ngelatih kefokusan jenengan. Kalau panjenengan mendengarkan instruksi saya pakai telinga, bukan pakai mata, insya Allah pasti sama. Betul? Dagu langsung. Ibu sudah betul pegang dagu, tapi sebelah masih pegang dahi, ikut tidak? Berarti panjenengan tidak fokus, Bu. Itu biasanya tanda orang-orang itu yang diajak tiba sampai di bagian legoni. Bapak yang di sini bego antara dahi sama janggut, akhirnya diambil semuanya. Gimana ini? Lanjut apa enggak? Berarti kata Rasulullah sudah jelas, yang ada di depan sini Pak Kiai atau para dai hanya sebatas tontonan bukan tuntunan. Sedangkan Nabiullah Muhammad mengutarakan undur maqala wala tandur maqala. Perhatikan ucapannya, jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya. Jika betul perkataannya ikuti, jika tidak benar ojo dirasani, jangan dicaci maki, cukup diam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad juga mengutarakan, dan ada kata mutiara dari sahabat. Apa Bu? Asumtu jamil. Diam itu adalah keindahan. Orang Indonesia mengutarakan pepatahnya adalah diam adalah emas. Betul? Jadi Pak, kalau ibu-ibu mau minta emas, cukup panjenengan diam. Setuju? Bapak belikan emas ini Pak, diam Pak. Besok minta gelang lagi, Papa belikan gelang, diam. Insya Allah itu adalah emas. Setuju Bu? Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo Bapak sama Ibu, saya minta tolong. Kita dalam malam hari ini momentum yang baik dalam hari kesakralan, yaitu memperingati kelahiran manusia yang mulia, Nabiullah Muhammad, Nabi besar
Dan insya Allah siapa orangnya yang memuliakan kelahirannya, kuntu syafaat yaumil qiyamah, kalau dapat syafaat yaumil qiyamah, insya Allah masuk surga bersamanya. Jangan sampai kita menyaingi kelahiran Kanjeng Nabi. Mohon maaf, banyak sekarang orang-orang memperingati kelahirannya lebih mulia dibandingkan memperingati nabinya. Mohon maaf, jawab yang jujur. Lebih mulia mana nabi kita sama kelahiran kita? Nabi kita. Nabi kita. Jadi jangan hitung-hitungan. Herannya mindset sekarang, kalau pengajian ditariki urunan atau sumbangan itu hitung-hitungan, tapi kalau masalah hiburan orkesan jor-joran. Ngaku? Betul? Awas bu. Buktinya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ajak sholawatan, saya yakin agak kesulitan. Coba saya tes. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Stop. Sing apal cuma Al-Habsini. Karena sudah biasa dibawakan. Lek bapak-bapak, aku yakin belum pernah ini. Coba kalau yang ini, Pak, jawab Pak. Cinta siapa? Anaknya siapa itu mau? Benar Pak, banyak yang hafal lagu-lagu yang seperti itu. Sedangkan kita ini umat Nabi Muhammad, jangan sampai kita lebih hafal lagu-lagu yang tidak mendidik dibandingkan sholawatan yang mendidik anak kita untuk jadi baik. Betul? Karena Nabi Allah Muhammad diturunkan ke bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dilahirkan ke bumi ini untuk dandani atau menservis akhlak kita supaya kita lebih berkarimah atau lebih mulia. Dan rata-rata mohon maaf Bapak Ibu, sekarang ini yang gampang marahan, sing gampang ngamukan, iku bapak-bapak opo emak-emak. Mak-mak ngaku. Bu, ada kaidah al-ghadab yusilul akal. Marah itu bisa menghilangkan akal. Dan al-ghadab khuliqa minas syaitan. Dan marah itu adalah sifat yang diciptakan oleh setan. Wa syaitanu minan nar, dan setan itu terbuat dari api. Dan kalau kita ingin membunuh atau mematikan api, bagaimana caranya Pak? Pakai air. Disiram air. Jadi seumpama bapak-bapak marah-marah Bu, harus disiram. Kira-kira marahnya berhenti apa lanjut? Lanjut. Berarti nyiramnya kurang. Nyiramnya harus 1 tandon. Awas, kita kadang tidak bisa mengontrol emosi kita Pak. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sudah mengutarakan la tadab. Jangan sampai marah, walgal jannah. Kalau orang itu bisa menjaga marahnya, insya Allah hadiahnya adalah surga. Jadi Pak, kalau ibu-ibu cerewet, udah Pak, diem Pak, jarno wae, biarkan saja, suwe-suwe lah yo mati-mati. Setuju Pak? Bapak itu gak wani, iki koyoknya bapak itu temenan di bawah tekanan istri, betul ini. Jawab aja Pak, gak apa-apa. Jenengan sama saya sama-sama kaum Mbak, kaum yang ditindas sama perempuan. Bu, mohon maaf, saya kasih tahu ya Bu, Bapak kalau dimarahi sudah senden atau sandaran di tembok gini Bu, jangan diteruskan. Ini tanda Bapak mau kena stroke. Paham Bu? Oleh sebab itu ngaji malam hari ini saya ajari Pak, biar apa? Semuanya ikhwanul muslim, saudara muslim ini menjadi fatonah alias cerdas. Karena kecerdasan itu dibutuhkan untuk umat Islam sesuai dengan sabdanya Rasul
Sudah dijelaskan tadi, diutarakan sama Bapak Yayasan. Tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum laki dan perempuan. Fahuwa khairum amalkum, dan yang paling baiknya lagi amalkan di antara kamu, yaitu ilmu-ilmu yang diberikan oleh kiai para ulama. Al-ilmu bila amalin kan-nakhli bila asalin. Kalau ilmu itu sudah diberikan, tinggal kapan panjenengan menjalankan. Jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga. Nabi Muhammad mengajarkan ilmu ini paling penting. Dan lagi siapa orangnya yang mencari ilmu, bu? Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orangnya yang mencari ilmu, itu sudah diserupakan melakukan jalan fi sabilillah, yaitu di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai di rumah. Dan bila panjenengan ini ngaji ditakdir sama Allah mati, insya Allah matinya husnul khotimah. Allahumma, tak doakan semuanya mati husnul khotimah. Dan jangan takut dengan mati, Bapak Ibu, karena Kanjeng Nabi kita juga mengalaminya. Di usia berapa Pak Nabiullah Muhammad meninggal? 63. Berarti sekarang yang hadir usia 60, berarti kurang 3. Sampai kok mendelik? Jangan takut Pak. Gus, itu 60 kurang 3 tahun, dan saya sekarang 63 Gus. Oke, siap, lihat jam. Persiapan. Loh Gus, saya sudah 80. Insya Allah itu malaikat lupa. Bersyukurlah panjenengan. Mudah-mudahan, kira-kira panjenengan suka umur panjang apa pendek? Halo? Panjang atau pendek? Panjang. Tak doakan Bapak usianya panjang, semuanya mati sampai hidup sendiri. Gak enak Pak. Bukan masalah umur kita panjang atau pendek, yang penting adalah khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang tambah usianya dan tambah baik amalannya. Jangan malah rusak amalannya. Karena banyak sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu terkontaminasi yang namanya HIV. Sudah banyak jamaah saya bu share ke saya, curhat, Gus, betul katanya Gus, bapaknya anak-anak mulai umat Gus, mulai berulah Gus. Kenapa bu? Saya lihat di chattingannya Gus, dia chattingan sama Yanto, malam berubah jadi Yanti Gus. Orang mana? Orang lau ibu. Ya Allah bu, banyak sekarang. Apalagi mohon maaf Pak Ibu, wallahi saya punya HP 3, semuanya tidak saya kunci, tidak saya password, langsung buka, bisa. Semuanya tidak ada transfer, tidak ada sembunyi-sembunyi bagi saya. Alamat kalau HP itu dikunci, di password, di pola, pasti di dalam HP itu ada sesuatu. Mulai nanti pulang periksa semuanya. Bapak terutama yang paling takut, saya yakin kalau HP-nya Bapak di meja makan, ada telepon masuk, yang getar bukan HP-nya saja, orang-orangnya. Khawatir pasti di dalam HP itu ada sesuatu. Kenapa saya malam hari ini kok tahu? Mohon maaf Pak, kalau saya tidak menekankan seperti ini, kapan lagi panjenengan bisa berubah untuk menjadi contoh kepada anak-anak kita? Betul? Dan itu sesuai anjuran Rasulullah. Untuk apa? Baik ibda bin nafsi, kita awali dari diri kita untuk mencontoh, jadi contoh jasuri tauladan untuk anak kita. Makanya saya tekankan, kita kasih contoh anak kita Pak, terutama dari segi apa? Sholat kita, karena ini kewajiban. Rata-rata semuanya yang ada di sini, sholat ini belum sempurna, betul? Ayo Bapak Ibu ngaku, sholat taraweh kemarin
Bapak Ibu itu suka sholat jamaah imamnya yang cepat apa yang lambat? Mulai kelihatan masalah. Betul? Cepat ya Pak? Bu, saya tanya, kalau Bapak Ibu suka sholat yang cepat, panjenengan ini umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Valentino Rossi? Halo? Sedangkan cepat itu adalah keburu-buru. Al-ajalatu minas syaitan. Keburu-buru itu adalah sifatnya setan. Dan ini pernah terjadi. Siapa yang jadi imam keburu-buru karena apa? Karena ada hajat tetangganya, berkatnya besar. Akhirnya ngimami sholat terburu-buru cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Badut tak teko-teko. Akhirnya jamaah makmum yang belakang itu alumni pondok mufaraqah mundur sambil ngedumel, marah sama imamnya. Lakum dinukum blok. Imamnya kaget, oh iya, lakum dinukum waladdallin. Aku yakin malaikat turun Pak, nyatet si imam bukan imam goblok. Halo, awas Bu. Tapi memang saya nggak menyalahkan. Saya menjadi imam taraweh, mohon maaf, bukan kok mentang-mentang hafal Quran atau penghafal Quran atau ahli kitab atau pengajar pondok, bukan mentang-mentang soal itu, tapi saya tetap menjalankan sesuai hasanah Rasulullah. Dalam syarah kitab Kifayatul Akhyar menerangkan bahwasanya sholat itu harus tumanina. Dan juga bacaan ayatnya warattilil Qur'ana tartila, harus tartil perlahan, tapi jamaah makmum baru saya baca bismillah belakang sudah ngedumel. Bismillahirrahmanirrahim. Suwi beneran Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis Pak yang di belakang, tinggal lansia-lansia, emak-emak dan bapak-bapak lansia yang tua. Ya Allah Pak, gitu yang ngancem belakang jamaah, ngancem Pak akhirnya. Jangan taraweh di sini. Imam Gus Ujeng suwi pindah di masjid sebelah. Singkat cerita Bu, dia pindah di sana, ternyata jadwal saya imami di sana. Baru takbir Pak, Allahu Akbar, ngedumel, kurang ajar Ujeng lagi, betul Pak. Ya Allah, diancam. Sedangkan sholat ini paling utama, paling penting, terlebih sholat berjamaah. Afdal sholat bil jamaah. Sholat itu afdalnya berjamaah 27 derajat, betul Pak? Sampai pernah terjadi Sayyidina Umar pernah mengalami pada waktu sholat berjamaah dia telat gara-gara melihat sekeliling kebunnya, yaitu kebun kurma. Selepas melihat panen kebun kurma dia lupa, akhirnya lalai tidak sholat berjamaah. Sampai dia cari sahabat-sahabat, ya sahabat Nabi Muhammad, siapa yang belum sholat berjamaah? Ayo sholat sama aku, karena aku belum sholat berjamaah. Ternyata semuanya Bapak Ibu sudah sholat berjamaah. Singkat cerita, Sayyidina Umar langsung marah, tongkatnya dibanting, dia bersimpuh dan berdoa, ya Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana ya Rabb. Maafkan dosaku ya Rabb, sampai aku lalai meninggalkan sholat berjamaah. Saya bernazar, ladang semuanya hasil kurma ini saya sodakohkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Disodakohkan Bu. Dia menangis gara-gara telat sholat jamaah, persis kayak jamaah istiqomah. Nonton nggih? Pret nanti. Nangis Bu. Akhirnya gimana? Disodakohkan kepada jamaah. Oleh sebab itu Bapak, kalau panjenengan Bapak Ibu
yang telat sholat jamaah biar dapat pahala sesuai dengan pahala Sayyidina Umar? Jika telat sholat jamaah, sodakohkan apa yang panjenengan pegang. Paham Bu? Cuci piring, terus sholat jamaah maghrib gara-gara cuci piring. Gimana piringnya? Bu? Gimana piringnya? Sodakohkan. Bapak nyuci sepeda motor, telat sholat asar berjamaah, gimana sepeda motornya? Temen dah. Gimana sepeda motornya, Pak? Kok nggak jelas gini? Ibu, aku Bu gara-gara istrinya minta diantar ke pasar. Bu, gara-gara aku ngantar kamu ke pasar, akhirnya aku sholat berjamaah, sholat maghrib. Gimana istrinya, Pak? Kok nggak berani jawab ini? Ya Allah, sholat ya Pak ya, berjamaah ya Pak. Jadi contoh untuk anak-anak kita. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man hada. Wal ali wal ashabi man hada. Sholli Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak Ibu, ayo kita ibda bin nafsi, kita awali dari diri kita. Jangan menyuruh anak kita sholat tapi kita malah tidak mengerjakannya. Terjadi di Surabaya di santri saya. Nah sudah azan maghrib, ayo ambil air wudhu. Kalau kamu nggak sholat, kasih tahu bapakmu. Kasih tahu Pak Ustadz, bapakku lo nggak sholat. Gimana kalau begitu Pak? Malu nggak kira-kira? Malu lah. Sedangkan Allah dalam ayatnya sudah mengutarakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan jaga ahli tolanmu, ahli warismu, yaitu anak dan istrimu, jangan sampai masuk atau merasakan yang namanya api neraka. Oleh sebab itu Bu, ibu wajib taat baik kepada bapaknya sebagai contoh untuk anak-anak kita, biar anak kita bisa mencontoh suri teladan dari diri kita. Saya tanya ke ibunya, Bu, ibu selama ini kalau keluar rumah pamitan bapak apa enggak? Cium tangan enggak? Ada yang enggak ya? Enggak ya nak ya? Bapak, ibunya kira-kira waktu keluar pamit cium tangan buatan Pak? Enggak, bapak yang ngomong enggak. Sampai jangan bohong. Ibu kalau pamit salam jabat tangan buatan? Nah Bu, salah. Bunyai istri saya kalau mau keluar, terutama saya saja, kalau mau ngisi kajian Pak, saya berjabat tangan Pak, sesuai sunnah Rasul. Akhlakul karimahnya, sorry tawadannya harus kita contoh. Saya mau berangkat keluar selalu jabat tangan sama istri saya, cium tangan bolak-balik, terus pipi kanan kiri, dahi, bibir 1 jam. Loh iya, nggak jadi keluar Bu. Alhamdulillah, loh ini contoh Pak. Sedangkan mohon maaf, sudah jelas Kanjeng Nabi Muhammad mengutarakan al-mar'atu sholihatu wal muti'atu li zawjiha wajabat hal jannah. Siapa orangnya, perempuan atau wanita yang soleha, yang taat li zawjiha kepada suaminya, wajabat hal jannah, wajib hukumnya masuk surga. Alhamdulillah. Hanya mencium 1 kalimat dalam sarah kitab Uqudul Lijain diterangkan,
siapa seorang istri mencium sekali suami, pahalanya sama dengan 12 kali hatam Al-Quran. Enak toh Bu? 1 kali kecupan, cup berapa? 12 hatam Al-Quran. Cup cup berapa Bu? 24. Coba kalau nanti malam langsung praktek cup 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 cup. Berapa? Banyak. Ayo lakukan. Ibu nanti pulang bapak panggil, Pak sini Pak. Cup cup. Ya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Betul Pak. Ini kecupan. Dan perlu ibu ketahui, bapak ini Bu seneng kalau dimuliakan, diperhatikan, marwahnya ditinggikan. Betul Pak? Iya. Karena apa? Hormati, hargai suamimu. Karena bapak ini lebih cinta sayang kepada istrinya dibandingkan anaknya. Betul Bu? Kalau nggak percaya buktikan. Bapak pulang kerja, yang di rumah ada mama. Mama, panggilnya mama gimana? Apa Pak? Bebek, bebek. Apa? Pipo. Mimi, Mimi. Mi apa? Ya Allah. Bu, mohon maaf Pak, mohon maaf. Nabiullah Muhammad itu ada sunnah rasulnya juga. Memanggil nama saja itu sunnah rasul Pak. Tidak pernah Nabi Muhammad itu kalau panggil dengan kasar, Jakotija, Sa'isa, tidak pernah. Panggilnya selalu mesra. Ya Humairah, kulit putih kemerah-merahan, merahnya seperti merah delima. Ada nggak ibu-ibu yang kayak merah delima di sini? Kayak salak kabeh. Loh iya Bu, panggil ya Humairah. Sunnah Rasul, panggilnya mesra. Tiru saudara kita yang ada di Bandung, daerah Jawa Barat. Orang Sunda kalau panggil suami istri mesra Bu. Sini dong ya sebentar. Begitu. Ayo coba nanti jamaah Al-Istiqomah mulai besok supaya romantis, mulai besok panggilnya harus mesra. Dan Setuju? Iya, jangan panggil yang jelek-jelek. Papa pulang kerja langsung ketemu sama mama. Ini tanda seorang suami lebih cinta dan sayang kepada istrinya dibandingkan anaknya. Pulang kerja ketemu mama di rumah. Mama, anaknya mana Pak? Anaknya 4 tahun. Itu Pak, di pangku Pak RT. Ada masalah? Itu Pak, dimandiin Pak RT. Pasti berterima kasih, betul? Sudah dimandiin. Besok pulang papanya yang di rumah anaknya yang 4 tahun. Loh Dek, mama mana Dek? Itu Pak dimandiin Pak RT. Halo? Kira-kira bapaknya setuju lanjutkan apa bacoan? Pasti bacoan, gak mungkin bapaknya lanjutkan. Itu suami pekok. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini tanda seorang suami melakukan sunat Rasul, tanda cinta kepada istrinya. Dan istri harus taat patuh kepada suami. Surga tempatnya. Allahumma. Dan lagi Bu, saya titip pesan terakhir. Karena sudah jam 10. Kontraknya jam 10. Setuju? Lanjut? Sampai jam berapa Pak? Waduh, terserah jenengan ini aku sing apa susah Pak. Bun, sak cukupnya Bu. Bu, terakhir. Ibu saya ingatkan tolong. Seorang wanita itu Bu, yang paling indah adalah orang wanita yang soleha. Betul? Karena apa? Ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairum mata dunya al-mar'atus solihah. Dan perhiasan dunia yang paling indah adalah istri yang soleh. Setiap keindahan yang tanpa oleh itulah berhindahan perhiasan dunia hanya istri soleh. Terus Perhiasan pinter ibu, tepuk tangan untuk ibu-ibu.
soleha ya Bu? Salah. Istri soleha tidak masalah. Yang paling utama adalah istri soleha yang bisa mencontohkan kepada anak-anaknya untuk jadi anak yang soleh-soleha juga. Allahumma. Karena madrasatul ula ummahat, pendidikan pertama adalah di ibunya. Kalau ibunya tidak bisa jadi baik, maka anak juga akan tidak jadi baik. Jangan contoh seperti istrinya Nabi Nuh. Siapa yang tahu istrinya Nabi Nuh? Siapa namanya? Bunuh. Bunuh, bener. Siapa Bu? Bukan, Wil'ab bin Ajwil. Itu istrinya Nabi Nuh. Yang kedua punya anak namanya Kan'an. Istri sebagai cetakan. Cetakannya kalau menceng Bu, bahan sebaik apapun pasti menceng. Tapi kalau bahannya jelek apapun, kotaknya atau ciptaannya itu persegi, pasti baik juga persegi. Betul? Nabi Ibrahim bapaknya pembuat berhala, tapi istrinya soleha. Muncullah lahir Nabi Ibrahim. Jadi harus siap-siap ibu-ibu jadi ibu yang soleha untuk suri teladan, contoh untuk anaknya. Terutama saya ijazahkan, doakan anaknya. Karena ibu ini doanya mustajabah dan predikatnya dari Nabi Muhammad, sampean Bu itu dapat 3 tingkat derajat dibandingkan bapaknya. Dan sudah ada syairnya. Jawab ibu, ikuti biar dengar semuanya, biar bapak-bapak tidak semena-mena memperlakukan istrinya. Karena perlu diketahui, kelancaran rezeki dan barokahnya rezeki tak luput dan tak lekat dari doanya istri. Setuju? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding kau mengandung lagi, mengandung lagi, dan mengandung lagi. Ibu gak lecet. Ya Allah. Kuat kan Bu? Meskipun lahir 5 kali, tapi masih berani. Coba Bapak lebih baik. Ayo Bapak ketua yayasan, saya tantang di sini. Saya kasih langsung 10 juta, tapi syaratnya khitan sunat 3 kali. Aku yakin umiknya di rumah pasti kaget. Loh, kok ngepok? Sallallahu Nabi Muhammad. Betul? Iya, padahal tidak taruhan nyawa, tapi tidak berani. Tapi emak-emak meskipun melahirkan anaknya taruhannya nyawa 5 kali pun oke, iya, betul? Tepuk tangan untuk mama lagi. Sallallahu Nabi Muhammad. Menyusui. Siapa Pak yang menyusui? Ibu. Bapaknya Berusui. juga menyusui. Allah ya Allah, dikandani kok. Makanya Bu, orang laki-laki itu semenangnya sendiri, seenaknya sendiri, dia begitu. Egois. Makanya dari dulu saya nggak tertarik sama laki-laki. Ya Allah, sifatnya murid engkang bagus, ikolimu tinggalkan terus.
tapi tidak nutup waktunya Pak. Udah selesai ya Bu ya? Hah? Lanjut? Iya, sebetulnya masih ada dua Bu. Dua ini, kisahnya ceritanya malah lebih baik ini Bu. Seru saja Bu. Cuma waktunya nggak nutup, gimana? Lanjut. Udah gini aja Bu, yang dua ini nanti atau besok saya waktu lewat sini tak hampiri dulu ya. Lanjut ini. Dikit ya. Dan Wantari, Ejen. Gimana? Cukup? Stop? Oke. Bu, udah. Saya kasih yang paling utama. Ini terakhir. Apa? Seorang wanita itu doanya lebih mustajabah dibandingkan bapaknya. Karena apa Bu? Saya kasih tahu tingkat derajatnya tadi ada 3. Makanya manfaatkan doa panjenengan sebagai emak-emak yang mustajabah doanya dibandingkan bapak. Jangan samakan Pak doa kita kalau di Mekah. Karena di Mekah sudah dapat istilah doa mandi atau mustajabah karena di sana tanah suci. Kalau di sini kan tanah senjata. Jadi butuh riyad, butuh tirakat, butuh poso. Dari emak-emak hifdzil lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia harus bisa menjaga lisannya. Dan insya Allah jika wanita itu istiqomah menjaga lisan dan berpuasa istiqomah dan menjaga sholatnya, insya Allah lisannya berdua, doanya mustajabah. Alhamdulillah, Allahumma. Dan jangan lupa Bapak Ibu, hargai, hormati panjenengan, bakti juga kepada guru atau kiai yang menyampaikan agama. Karena apa? Kiai doanya, ucapannya nyetrum ke santri. Dan ini sudah saya alami. Saya bisa seperti ini tidak ujug-ujug langsung bisa. Saya mencari tabarukan barokah kepada guru saya. Dan alhamdulillah guru saya, kiai saya pada waktu saya ngaji tidak disuruh ngaji Pak, malah diludahi. Sini Gus, dekat, mangap. Saya mangap Pak, saya terbahan, langsung diludahi Pak. Berdoa, ambil ujung pisang di kemah-kemah, langsung diludahi Bu. Ya Allah, kenceng Bu, langsung digorokan. Keumpama masih di bibir, iso tak balik no Bu. Berhubung tak terima karena beliau adalah kiai saya, guru saya tabarukan mencari barokahnya seorang guru, seorang kiai. Alhamdulillah saya telan seolah minum jamu. Alhamdulillah sekarang Gus Ujeng bisa ceramah di depan panjenengan. Alhamdulillah. Jadi sesi terakhir ini jangan pulang dulu, semua buka mulut, semua saya ludahi satu-satu biar dapat barokah. Allahumma. Itu ya Bu. Doakan Bapak di rumah. Baca Bu yang punya tanggungan hutang, punya tanggungan cicilan, baca doa ini. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. Bareng Bu. Ya Fattah, Ya Razak. Ya Allah. Balen Ibu. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Ghani, Ya Mughni, yang kaya dan mengkayakan yaitu Gusti Allah. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. Baca 113 kali setiap habis maghrib dan subuh. Minimal yang punya tanggungan hutang 100 juta. Jadi yang masih 10 juta lengkapi 100 juta dulu. Biar mandi doanya. Lalu keluar rumah tidak boleh ada atap, langsung tembus langit menghadap ke kiblat dengan baca doa dalam risalah Al-Qur'an yaitu surat Ali Imran ayat 191. Di situ ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baca sekali sambil hayat ke atas, tiupkan. Insya Allah panjenengan yang punya hutang itu segera dilunasi. Allahumma. Syaratnya harus bayar. Allahumma. Dan yang terakhir untuk ijazah anak-anaknya, biar anaknya tidak jadi anak yang benal, nakal, bacakan ayat kursi 3 kali, tiupkan ke bantalnya yang buat tidur,
selama 11 hari. Baca apa Bu? Ayat kursi 3 kali, tiupkan bantal yang biasa buat tidur anaknya selama 11 hari. Kalau ayat kursi itu masih belum mandi atau enggak terbukti, ayatnya buang kursinya Bu, kepul anak istri mongkong. Gitu ya Bu. Manfaatkan doanya Ibu dan patuh kepada Bapak, insya Allah secara istiqomah doa panjenengan mustajabah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tambahan referensi ilmu yang manfaat dan barokah maslahat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'mahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sahid alaina kullasir rabbi yasir wa la tu'asir rabbi judil man wa fahman wa akram yakinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata al-afiyah wal dhababa al-afiyah wa syukran afiyah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqawa wa su'il qada wa sakatatil adab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa salamatan fil ilmi wa bardan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma win 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya fattah ya razzaq ya wahhab ya ghani ya mughni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astajibu bi qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata kasar yang mana memang saya bukan makhluk halus, karena saya memang makhluk kasar, jadi mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada hisab kelak di yaumul kiamah dan kita bisa jadi saksi untuk masuk surga bersama. Allahumma amin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.